Hai semua, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang teknologi cyberware. Inilah kami, dengan saya didahului dengan saya yaitu Firdaus Yuda Sakti dengan NIM 10 20 22 300 dan 181. Saya Rizky Hidayat dengan NIM 10 20 22 300 157. Saya Dwi Kurniawan dengan NIM 102022 300 183. Saya Igusti Ngurah Raja Putra Bumi dengan NIM 102022 300 159. Saya Natal Abdian Susanto dengan NIM 10 20 22 300 171. Oke, sebelum kita masuk ke materi-materi berikutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu cyberware. Cyberware adalah teknologi yang mencoba menciptakan antarmuka yang berfungsi antara mesin atau komputer dan sistem syaraf manusia dan anggota tubuh manusia, termasuk otak. Contoh cyberware meliputi berbagai macam. Jadi cyberware ini tuh seperti tambahan, bisa jadi tambahan, bisa jadi modifikasi pada tubuh manusia dengan tujuan untuk membuat mungkin bisa lebih kuat, bisa lebih agile, bisa lebih atau mungkin yang berkebutuhan yang cacat dari lahir bisa mendapatkan anggota tubuh yang diperlukan seperti itu. Mungkin untuk pembahasan berikutnya dengan teman saya. Latar belakang. 1. Teknologi yang semakin modern. Semakin berjalannya waktu, maka teknologi akan semakin berkembang pula. Begitu juga dengan adanya perkembangan teknologi cyberware. 2. Kepraktisan teknologi. Menyusutnya beberapa ukuran teknologi dan kemudahan dalam mengaksesnya diciptakan oleh manusia. Sebagai contoh, telepon yang dulunya berukuran besar dan susah untuk dibawa, sekarang menjadi lebih mudah dan lebih canggih pada beberapa tahun ke depan. 3. Kebutuhan manusia. Beberapa orang ingin mengupgrade dirinya sendiri atau ingin menambahkan anggota organ tubuh yang berkebutuhan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan di sini ada 1. Peningkatan kualitas hidup. 2. Kemudahan akses informasi. 3. Peningkatan kualitas sensorik. 4. Peningkatan fisik. 5. Solusi untuk orang yang berkebutuhan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah gagasan. Teknologi cyberware menghubungkan mesin atau komputer dengan sistem saraf manusia, termasuk otak, melalui dua pendekatan utama, antarmuka, hardware, dan prosthetic bodyware. 1. Antarmuka hardware. Contoh cyberware yang mencakup antarmuka adalah data jack, sering muncul dalam fiksi ilmiah seperti Johnny Mnemonic, Exosquad, dan The Matrix. Data jack adalah port I atau O yang dihadirkan untuk otak memungkinkan komunikasi langsung antara komputer dan pikiran manusia. Penelitian berfokus pada pemantauan, perekaman, dan menerjemahkan sinyal listrik dari otak untuk mengontrol fungsi komputer. Antarmuka otak mesin (BMI) menggunakan sinyal otak untuk mengontrol komputer, dan penelitian intensif terjadi pada antarmuka in-brain penuh meskipun dalam tahap awal. Contoh sukses termasuk penggunaan chip cyberkinetics bernama BrainGate, di mana seorang pria quadriplegic dapat mengirim email menggunakan perintah pikiran. 2. Prosthetic bodyware. Prosthetic cyberware adalah bentuk modern dari prosthetic tradisional, berusaha memberikan fungsi dan penampilan alami. Eksperimen dilakukan di subbidang prosthetic dan cyberware di mana mikroprosesor dilekatkan pada ujung saraf
yang terputus dari pasien. Tujuannya adalah memberikan kontrol yang lebih baik atas gerakan anggota tubuh buatan, memadukan teknologi mikroprosesor dengan protestik modern. Perkembangan kini mencakup penelitian pada antarmuka, in-brain, dan protestik yang semakin canggih, memberikan harapan bagi peningkatan kontrol dan fungsi bagi individu yang membutuhkan perangkat ini. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan gambaran produk cyberware, yaitu yang pertama ada keamanan informasi. Salah satu hasil yang diharapkan dari upaya di bidang keamanan cyber dalam melindungi informasi dan data sensitif dari akses yang tidak sah, perusakan, atau pencurian. Yang kedua, integritas sistem. Cyber security bertujuan untuk memastikan integritas sistem komputer dan jaringan. Hasilnya adalah mencegah perubahan yang tidak sah atau merusak terhadap data atau fungsionalitas sistem. Yang ketiga ada ketersediaan layanan. Keberhasilan di bidang cyber dapat diukur dari kemampuan untuk menjaga ketersediaan layanan. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service atau serangan lain yang dapat menyebabkan layanan tidak tersedia adalah tantangan yang harus diatasi. Yang keempat ada identifikasi dan penanganan ancaman. Hasil yang positif termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi dan menanggapi ancaman cyber dengan cepat dan efektif. Yang kelima ada kepatuhan regulasi. Dunia cyber seringkali diukur oleh sejauh mana sebuah organisasi mematuhi peraturan dan regulasi keamanan data yang berlaku. Ini dapat mencakup perlindungan data pribadi, kebijakan privasi, dan standar keamanan industri. Yang keenam ada inovasi keamanan. Hasil positif dapat mencakup adopsi teknologi keamanan terbaru dan inovasi untuk melawan ancaman baru yang muncul. Membangun keamanan yang adaptif dan proaktif merupakan indikator keberhasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada beberapa cara kerja cyberware. Yang pertama ada brainware. Brainware atau implantasi otak elektronik mencakup penggunaan implan pada otak untuk meningkatkan fungsi kognitif atau memungkinkan akses langsung ke informasi digital. Yang kedua ada implantasi mata. Implantasi mata dapat meningkatkan atau menggantikan fungsi mata manusia. Yang ketiga ada implan bioelektronik. Implan bioelektronik ditanamkan di dalam tubuh untuk memantau atau mengendalikan fungsi biologis. Yang keempat ada sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi melibatkan koneksi antara implan atau perangkat di dalam tubuh manusia. Yang kelima ada exoskeleton. Exoskeleton adalah rangka eksternal yang dipakai di luar tubuh untuk meningkatkan kekuatan atau mobilitas. Yang keenam ada robotic implant. Robotic implant ditanamkan untuk memberikan fungsi mekanis atau elektronik tambahan. Yang terakhir ada implan syaraf nano. Implan syaraf nano berukuran sangat kecil dan dapat merespons atau memengaruhi tingkat molekuler. Nah, ini merupakan tabel pengerjaan yang kami telah lalui bersama. Mungkin sekian dari presentasi kami. Saya mewakili dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak untuk dari informasi yang telah kami berikan di sini. Terima kasih. Mungkin sekian.